untuk mendongkrak perekonomian melalui pasar wisata semi modern Pak. Kalau itu terjadi insya Allah Pak, Desa Sirnajaya khususnya Pak Kecamatan Gunung Halu di bidang perekonomian akan Jajaran pengurus direksi, Komisaris PT Jatra Nusa Energi mengadakan pertemuan silaturahmi dengan pemerintah Desa Sirnajaya untuk membahas serta menindaklanjuti rencana pembangunan revitalisasi pasar tradisional Desa Sirnajaya menjadi pasar semi modern bernuansa wisata yang bertempat di Aula Desa Sirnajaya, Jalan Pasanggerahan, Desa Sirnajaya, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat, pada Kamis kemarin tanggal 10 Maret tahun 2022. Revitalisasi pasar tradisional menjadi semi modern ini bertujuan untuk mendongkrak pemulihan perekonomian masyarakat Desa Sirnajaya, memudahkan akses jual beli yang nyaman dan meningkatkan PAD Desa Sirnajaya Kecamatan Gunung Halu Kabupaten Bandung Barat. Acara tersebut dihadiri oleh Direktur Utama PT Jatra Nusa Energi Hilal Abdullah, Abah Ana Sumarna Komisaris Utama PT Jatra Nusa Energi, Ketua Kamar Dagang Indonesia Kadin Kabupaten Bandung Barat Yosep Subtandar, Manajemen Konstruksi Rendra, Konsultan Perencana Insinyur Hari, Yan Aminuddin Komisaris PT MKPB, Kepala Desa Sirnajaya Suhardi, Wakil Ketua BPD Sirnajaya Haji Agus Gunawan dan undangan lainnya. Suhardi Kepala Desa Sirnajaya menyambut baik kedatangan dari pihak pengembang untuk bekerja sama dalam merevitalisasi pasar tradisional di Desa Sirnajaya. Pihaknya berharap pembangunan pasar ini dapat terwujud karena untuk mendongkrak perekonomian melalui pasar wisata seni modern, apalagi Desa Sirnajaya ini jantungnya ibu kota Kecamatan Gunung Halu, kata Suhardi Kepala Desa Sirnajaya kepada Global Media News. Itu sangat cocok Pak di Desa Sirnajaya Kecamatan Gunung Halu, apalagi Pak Desa Sirnajaya itu Pak jantungnya pusatnya ibu kota di Kecamatan Gunung Halu Pak. Jadi Pak mungkinlah ada sedikit beda paham atau itu kan bisa diselesaikan Pak. Karena apa, setiap pergerakan kita itu pasti Pak permasalahan selalu muncul, tapi insya Allah Pak kami ada sedikit-sedikit diskomunikasi, tapi alhamdulillah Pak bisa diselesaikan dengan baik. Untuk selanjutnya menindaklanjuti pembangunannya bagaimana? Itu dari desa bagaimana? Saya kan udah dipersiapkan Pak, itu kan saya kerjasama dengan pihak PT Jatra Pak, itu kan ada tim Pak. Yang pertama dari Pemdes 1 orang Pak, dari Bumdes 1 orang, dari BPD 1 orang Pak, itu salah satu perwakilan Pak, seperti apa pergerakannya, mereka nanti kerjasama dengan pihak PT Jatra Pak. Itu nanti mereka bisa mantau Pak sejauh mana kan itu perjalanan nanti ke depannya gitu Pak. Harapan dari Pak Kades bagaimana? Harapan saya Pak, mudah-mudahan Pak pembangunan pasar ini Pak betul-betul terwujud, karena itu harapan saya selaku Kepala Desa Sirnajaya Pak, untuk mendongkrak perekonomian melalui pasar wisata semi modern Pak. Kalau itu terjadi insya Allah Pak, Desa Sirnajaya khususnya Pak Kecamatan Gunung Halu di bidang perekonomian akan terbuka. Artinya dengan adanya kerjasama dengan pihak ketiga ini, pihak desa sangat merespon. Bukan sangat merespon lagi Pak, justru saya itu dari dulu mencari-cari Pak, gitu Pak. Nah kebetulan Pak, intinya kan Pak asal-asalnya kan itu PT Jatra itu kan ke Desa Gunung Halu Pak, kan cuman mungkin Pak Kadesnya atau entah bagaimana saya kurang paham kan gitu Pak. Pas saya dengar ini ada invest nih datang ke Desa Gunung Halu kan Pak.
saya itu cari Pak. Sementara dalam kesempatan tersebut Yan Aminuddin, Komisaris PT Mitra Karisma Prestasi Berkarya mengapresiasi kepada kepala desa dan warga yang menginginkan pasar wisata semi modern ini secepatnya terwujud. Menurutnya semoga kerjasama ini berjalan dengan baik dan lancar, katanya. Pertemuan mengumpulkan beberapa warga di desa Sinajaya, Gunung Halu, malah mengingatkan saya minta yang awal karena warga saya menuntut segera supaya pasar ini dikerjakan lebih awal. Kebetulan saya sudah ada ya pandangan permintaan yang mendesak kayak gini, akhirnya saya coba memenuhi permintaan dari warga beserta dengan pimpinannya ya Bapak Kades, Bapak Suhardi. Ya pengen antusias sekali dari warga. Kapan sampai belum sempat saya estimasi gini-gini aja masih arah sering dapat ya dari masukan ini gimana padahal saya kan harus perlu bikin RAP berapa itu mesin ya coba nanti punya saya gambaran kayak gitu. Jadi memang permintaan ini ya antusias sekali itu dari warga ya. Saya sebagai istilahnya untuk mempersiapkan ini, terus dengan itunya Pak Suhardi itu luar biasa sekali. Dia memberikan pasar itu yang nuansanya lebih lain daripada yang lain itu loh. Makanya saya berikan rekomendasi dengan Pak Lurah Suhardi supaya ini sebagai pasar yang untuk tujuan wisata. Seperti kafe di tempat yang terbuka yang di atas lantai yang paling atas itu ya. Ini kan di rencananya kan ada lantai, tapi lantai untuk kepentingan untuk permainan anak, untuk futsal, untuk kafe dengan istilahnya melihat view yang di sini yang luar biasa indahnya seperti surga ya kalau di daerah saya sendiri kan memang gambaran kayak gini ya nggak ada lah, memang Gunung Halu Gunung Halu ya Sinajaya ya memang suatu panorama yang luar biasa. Saya suka awalnya gini saya kaget gitu. Konsep yang akan disuguhkan itu jadi strategisnya adalah pasar semi modern atau dengan ya, wisata ya? Modern, ya, tapi saya lebih konsep itu lain, cuma saya dilihatkan supaya pasar itu sesuai dengan konsep wisatanya. Jadi untuk ditempatkan dengan istilahnya alam yang di situ sama itu. Harapannya atas kerjasama ini bagaimana ke depannya Pak? Ya harapannya ya sama-sama kita ya harapannya ya lancar, tidak satupun yang merasa dirugikan dengan proses yang lancar. Kalau masalah halal biasa sewajarnya, tidak mungkin suatu pekerjaan itu nggak ada aral, nggak ada permasalahan pasti kan ada. Ya mudah-mudahan yang harapan kita ya kerjasama yang baik, saling menguntungkan, tidak ada yang merasa dirugikan. Sedangkan Ketua Kadin Kabupaten Bandung Barat Yosep Subtandar yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menanggapi terkait rencana revitalisasi atau relokasi pasar tradisional di Desa Sirnajaya ini mengatakan intinya pihak pemerintah desa yang menyiapkan aset tempat untuk pasar tersebut dan warga pedagang kondusif serta setuju untuk pembangunan pasar semi modern ini. Pihaknya pun berharap kepada pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat untuk mendukung terhadap program-program desa, dalam artian pemerintah desa punya otonomi khusus untuk mengelola wilayahnya termasuk pasar tradisional. Selain itu menurutnya, tugas Kadin adalah menarik investasi sebesar-besarnya sampai ke pelosok desa, salah satunya pembangunan pasar tradisional menjadi pasar semi modern, kata Yosep kepada Global Media News. Ataupun awalnya kita relokasi itu yang pertama, pedagang dan pemilik aset pemerintah desa itu harus kondusif. Itu aja intinya. Kalau terkait pemerintah daerah dan yang lainnya, mereka bersifatnya teknis. Memang kewajiban mereka untuk menerbitkan izin dan lain sebagainya. Kuncinya yang tadi itu, pemerintah desa sanggup memberikan kenyamanan terkait aset, tempat dan sebagainya. Dan pedagang dia kondusif dalam artian mereka mau berdagang, mau dibangun pasarnya dan lain sebagainya itu. Satu lagi, investasi yang masuk pun akan senang ketika pedagang sudah setuju bahwa ini akan dibangun. Itu paling enggak. Harapan lain pemerintah daerah lebih support
kepada program-program desa. Dalam artian bahwa desa sekarang punya otonomi khusus untuk mengelola wilayahnya, termasuk pasar tradisional. Dalam di kala posisi saat ini, pemerintah desa, apalagi pemerintah kabupaten pun tidak mampu dia mengadakan pembiayaan untuk membangun pasar. Tugas kami adalah saya dan teman-teman Kadin Kamar Dagang Industri menarik investasi sebesar-besarnya sampai ke pelosok desa. Salah satunya apa? Pembangunan pasar tradisional menjadi semi modern yang tidak mungkin dibiayai oleh APBD. Itu saya kira. Jadi dengan adanya pihak ketiga ini setuju ya dari Saya setuju dan harus. Di setiap desa kita di 16 kecamatan kita baru ada 3 pasar yang disebut layak. Berarti kan? Pasar Tagok sekarang yang mau dibangun, Pasar Lembang dan Pasar Batu Jajar. Sisanya minimal 1 kecamatan, 1 pasar semi modern. Dan itu butuh bantuan pihak ketiga, tidak mungkin pakai APBD atau APBN. BPD atas nama BPD Desa Sirnajaya kaitan dengan rencana revitalisasi atau pembangunan pasar desa di Desa Sirnajaya ini, kami selaku BPD yang dalam hal ini adalah regulator di desa ini sangat mendukung sekali. Satu, itu berdasarkan visi kepala desa, juga aspirasi dari masyarakat. Tinggal kami BPD menuangkan dalam bentuk regulasinya. Artinya ketika ini terjadi pelaksanaan nantinya, ada kerjasama pihak pemerintah desa dengan pengembang untuk membangun pasar ini. Artinya kami BPD menaungi secara payung hukumnya melalui peraturan desa. Karena kalau selama ini peraturan desa, tanah kas desa, dalam peraturan desa itu tanah kas desa dikelola oleh masyarakat, berarti kalau yang sekarang karena kepentingannya untuk pengembangan PAD dan mendongkrak PAD desa, artinya kami harus membuat perdes tentang tanah kas desa yang bisa diambil alih atau di pihak ketiga kan, dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Jadi barangkali itulah BPD mendukung dalam hal regulasi untuk pelaksanaan pembangunan pasar desa di Desa Sirnajaya ini. Mudah-mudahan bisa terlaksana dan semua pihak kerjasama membangun sebuah kemitraan yang solid supaya tidak terjadi polemik atau permasalahan-permasalahan di belakang hari kemudian. Terima kasih. Pertemuan tersebut berjalan dengan lancar dan ditandai secara simbolis pemberian rompi dan helm safety proyek. Dan Direktur Utama PT Jatra Nusa Energi, Hilal Abdillah menghimbau kepada warga masyarakat KBB khususnya warga Kecamatan Gunung Halu segera bisa mendaftarkan untuk memiliki kios dan los di Pasar Wisata Sirnajaya dapat menghubungi pemerintah Desa Sirnajaya tanpa uang muka atau DP. Dari Bandung Barat, Tim Global Media News mengabarkan.